Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Halo anak-anak yang cerdas semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Maisara yang pada hari ini akan belajar bersama kalian. Dengan penuh kebahagiaan Ibu akan mengajar kalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus semangat, penuh cinta, dan berjuang untuk pintar. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, apa yang kalian perhatikan dan kalian lihat di depan kalian, ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu masih dengan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, pembelajaran 5. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, kita mulai belajar. Tapi sebelum itu kalian harus ingat bahwa di pembelajaran 5 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama, muatan IPA dengan materi perilaku sifat remaja saat masa pubertas. Yang kedua, mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan teman. Yang ketiga, persiapan menghadapi masa pubertas. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, kita langsung saja untuk muatan pertama, yaitu IPA. Adapun materinya, kembali Ibu terangkan kepada kalian bahwa materinya adalah perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik. Selain itu, terjadi pula perubahan perilaku dan sifat. Perubahan perilaku dan sifat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama teman. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mendukung untuk melakukan kegiatan positif. Mari kita perhatikan perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas berikut ini. Ini adalah perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Apakah kalian sudah memperhatikan penampilan? Kalau sudah, berarti kalian sudah di masa pubertas. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, memulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur. Yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Baik anak-anak, apabila kalian mengalami perilaku dan sifat remaja seperti ini, maka kalian sudah masuk ke masa pubertas. Anak-anak yang cerdas semuanya, adapun persiapan menghadapi masa pubertas adalah kalian harus mengetahuinya. Ayo kita simak beberapa persiapan untuk menghadapi masa pubertas sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman yang baik. Kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat.
Yang keempat, meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Anak-anak yang cerdas semuanya, itu adalah muatan IPA yang sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Adapun materinya masih dengan materi yang kemarin, yaitu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Salah satu persiapan menghadapi masa pubertas adalah mencari informasi tentang masa pubertas. Kita bisa mendapatkan informasi tentang masa pubertas dengan membaca teks non-fiksi. Sekarang kita akan membaca teks non-fiksi tentang masa pubertas. Lalu kita bandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Ayo kita baca teks non-fiksi dengan sesama sebagai berikut. Ini adalah judul dari cerita teks non-fiksi. Adapun judulnya ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Pubertas dialami ketika manusia memasuki usia remaja. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Usia mengalami masa pubertas antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Biasanya masa pubertas lebih cepat dialami oleh perempuan. Pubertas pada perempuan dialami pada usia 10 hingga 16 tahun. Sementara itu, pubertas pada laki-laki terjadi pada usia 12 tahun hingga 16 tahun. Pada perempuan, ciri masa pubertas yang pertama adalah payudara mulai membesar. Selain itu, rambut ketiak dan sekitar kemaluan mulai tumbuh. Pada masa pubertas, perempuan juga mengalami menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan. Menstruasi terjadi karena peluruhan dinding rahim. Ciri masa pubertas pada laki-laki adalah mulai membesarnya jakun di leher. Pada masa pubertas laki-laki, rambut di ketiak dan sekitar kemaluan juga mulai tumbuh. Selain itu, laki-laki yang mengalami masa pubertas sudah memproduksi sperma. Sperma diproduksi di testis. Jika testis penuh, sperma akan dikeluarkan dengan cara mimpi basah. Anak-anak, kalian sudah membaca teks non-fiksi yang barusan Ibu bacakan. Mungkin kalian sudah membaca juga dan sudah mendengarkan. Di sana ada 3 paragraf yang Ibu baca dan kalian sudah memperhatikan dan menyimaknya, maka kita akan tentukan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi sebelum membaca teks kita tentukan dari judul. Setelah itu kita bandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kita bisa menuliskan seperti contoh berikut. Ini adalah informasi sebelum membaca teks, yaitu teks berisi tentang ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Setelah membaca teks, maka informasi yang didapatkan adalah teks berisi tentang usia, masa pubertas, dan ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Jadi perbandingannya adalah anak-anak, terdapat kesesuaian antara informasi sebelum dan sesudah membaca teks.
pada informasi sebelum membaca teks, kita tidak bisa memperkirakan informasi tentang usia masa pubertas. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, untuk pembelajaran dua muatan pada hari ini cukup sampai sekian ya. Dan sebelum itu kalian silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan, hanya tugas IPA saja, yaitu tuliskan 6 persiapan menghadapi masa pubertas. Oke, terima kasih. Mungkin ini adalah pembelajaran singkat dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat anak-anak. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran pada hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Errol Kembar supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.